Aku masih ingat betul pagi itu. Matahari baru saja naik di balik pegunungan, cahayanya menyelinap di sela-sela tirai rumah kecil kami yang sederhana. Aku, Nadia, sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk anakku, Rafa, dan juga untuk ibu mertuaku yang sejak lama tinggal bersama kami. Kehidupanku sederhana, tetapi aku merasa bahagia karena selalu percaya bahwa kesetiaan dan cinta bisa menguatkan segala keadaan. Faris, suamiku, sudah 2 minggu ini berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Sejak beberapa bulan terakhir, ia memang sering bekerja di luar kota dengan alasan proyek perusahaan. Awalnya, aku tidak pernah merasa curiga, karena Faris adalah sosok yang kupercaya. Bagiku, suami adalah pemimpin rumah tangga yang harus selalu kupercaya, apapun keadaannya. Namun, entah kenapa, beberapa bulan ini ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Faris jarang menghubungi, bahkan sekadar menanyakan kabar Rafa, anak kami yang baru berusia 5 tahun. Aku duduk di meja makan setelah menyiapkan bubur untuk ibu mertua. Pagi itu aku mencoba menghubungi Faris melalui telepon, namun panggilanku hanya berdering tanpa jawaban. Rafa, ayah nggak angkat teleponnya, ujarku pelan, berusaha menahan rasa kecewa. Rafa hanya tersenyum sambil memegang mainan robotnya. Biarin aja, Bu. Mungkin ayah lagi kerja, jawabnya polos. Aku mengusap rambutnya. Rafa adalah satu-satunya alasan aku terus kuat menjalani semua ini. Aku sudah terbiasa mengurus rumah, mengurus anak, bahkan merawat ibu mertua yang sakit-sakitan, sementara Faris lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kota. Aku tidak pernah mengeluh, meski terkadang rasa lelah dan kesepian begitu menghimpit dada. Siang itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku menerima pesan WhatsApp dari Faris. Aku tersenyum, mengira akhirnya suamiku meluangkan waktu untukku. Namun, senyumku sirna begitu kubuka pesannya. Assalamualaikum. Nadia, aku rasa kita harus pisah. Aku ceraikan kamu. Kita nggak bisa lanjut lagi. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Tulisan itu terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong. Mataku panas, air mata langsung mengalir tanpa bisa kucegah. Apa maksudnya ini, Mas? Tanyaku lewat pesan balasan, tapi tidak ada jawaban. Kucoba meneleponnya berkali-kali, tapi panggilanku ditolak. Aku duduk terkulai di lantai ruang tamu, ponsel masih kupegang erat. Hatiku hancur. Bagaimana mungkin suamiku, yang selama ini kupercayai sepenuh hati, tega mengirim talak hanya lewat pesan singkat? Bukankah selama ini aku sudah melakukan yang terbaik? Aku setia, aku merawat anaknya, bahkan ibunya kuperlakukan seperti ibuku sendiri. Ibu mertua yang melihatku menangis datang mendekat. Nadia, kenapa kamu, Nak? Tanyanya dengan wajah cemas. Aku tak sanggup bicara. Aku hanya menyerahkan ponselku padanya. Matanya yang sudah rabun berusaha membaca pesan itu, dan ketika ia mengerti maksudnya, wajahnya memucat. Ya Allah, Faris, anak macam apa dia ini? Serunya, menepuk dada sendiri. Maafin ibu, Nak. Ibu nggak nyangka dia bisa setega ini sama kamu. Aku memeluk ibu mertua sambil menangis. Meski bukan ibuku kandung, wanita tua itu sudah seperti orang tua sendiri bagiku. Ia juga tidak pernah berpihak pada anaknya ketika Faris mulai bersikap dingin padaku. Hari itu menjadi hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak hanya kehilangan suami, tapi juga merasa dikhianati. Malamnya, aku hanya bisa duduk di tepi ranjang sambil menatap Rafa yang tidur pulas. Rafa, maafin ibu, ya, bisikku sambil mengelus pipinya. Ayahmu mungkin gak sayang lagi sama ibu, tapi ibu akan selalu ada buat kamu. Aku menangis dalam diam. Kabar tentang perpisahan kami akhirnya tersebar ke keluarga. Saudara-saudaraku marah besar. Mereka mendesak agar aku mencari tahu alasan Faris menceraikanku begitu saja. Awalnya aku enggan, tapi hatiku merasa ada sesuatu yang janggal. Hingga suatu sore, seorang teman lama, Sinta, menghubungiku. Aku nggak tahu ini tepat atau enggak, tapi aku rasa kamu harus lihat ini, katanya lewat telepon. Apa maksudmu? Aku nggak sengaja lihat suamimu di pusat perbelanjaan di kota sebelah. Dia bareng seorang cewek, mesra banget. Aku kirim fotonya ke kamu, ya. Tidak lama kemudian sebuah foto masuk ke WhatsAppku.
Jantungku serasa berhenti berdetak. Dalam foto itu, Faris tampak menggandeng seorang wanita muda yang tak asing bagiku. Setelah kuingat-ingat, aku pernah melihat foto wanita itu di akun media sosial Faris. Ternyata dia adalah Rina, rekan kerja Faris yang sering disebutnya teman kantor biasa. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Rasanya semua kepercayaanku runtuh. Jadi ini alasannya, Mas? Kamu tega? Bisikku lirih sambil menatap foto itu. Sejak kejadian itu, hidupku terasa semakin berat. Faris benar-benar memutus komunikasi. Ia tidak pernah mengirim nafkah, tidak pernah menanyakan kabar Rafa. Bahkan, uang untuk kebutuhan sehari-hari pun aku harus mengandalkan tabungan kecilku. Namun aku tidak ingin terlihat lemah. Aku sadar, aku harus bangkit demi anakku. Malam-malam aku menangis, tapi pagi harinya aku harus tetap tersenyum di depan Rafa. Aku mulai berpikir, kalau Faris bisa tega seperti ini, aku harus bisa bertahan tanpa dia. Ibu mertua yang tinggal bersamaku pun merasa bersalah. Nadia, kalau kamu nggak kuat tinggal di sini, kamu boleh pergi. Ibu nggak bisa melarang, katanya suatu malam. Aku menggeleng. Bu, ini rumah kita. Saya masih mau merawat ibu. Saya nggak akan ninggalin ibu sendirian. Ibu mertua menangis memelukku. Kamu terlalu baik, Nak. Sementara anak ibu malah, astagfirullah. Saat itu aku mulai berpikir, aku tidak boleh terus-terusan menjadi korban. Aku harus bisa berdiri tegak, bahkan membalas semua penghinaan ini. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dibuang seenaknya. Aku mulai mencari pekerjaan. Meski sudah lama tidak bekerja karena fokus mengurus rumah, aku yakin masih ada kemampuan yang bisa kugunakan. Aku pernah kuliah di bidang administrasi bisnis, dan dulu sempat bekerja di perusahaan kontraktor sebelum menikah. Saat sedang membuka-buka lowongan kerja online, aku melihat sebuah nama perusahaan yang terasa tidak asing, perusahaan tempat Faris bekerja. Aku sempat ragu, tapi kemudian berpikir, kenapa tidak? Justru ini kesempatan bagus untuk membuktikan diri. Aku memberanikan diri melamar posisi administrasi proyek. Tidak kusangka, aku dipanggil wawancara. Hari wawancara itu, aku mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Aku gugup, tapi tekadku bulat. Di ruang wawancara, aku bertemu langsung dengan Arga, bos besar perusahaan itu. Lelaki parubaya itu menatapku dengan tatapan tajam tapi ramah. Kamu Nadia? Tanyanya sambil memeriksa CV-ku. Iya, Pak, jawabku sopan. Latar belakang kamu bagus. Kenapa berhenti kerja dulu? Saya menikah, Pak. Saya fokus mengurus keluarga. Tapi sekarang saya ingin kembali bekerja, jawabku mantap. Arga mengangguk. Baik, saya suka orang yang jujur. Besok mulai kerja, ya? Aku hampir tidak percaya dengan keberuntungan ini. Tapi entah kenapa, aku merasa ada kekuatan tak terlihat yang membuatku semakin yakin. Inilah awal langkah balas dendamku pada Faris dan Rina. Hari pertamaku di perusahaan tempat Faris bekerja terasa seperti lembaran baru dalam hidupku. Aku memasuki gedung besar berwarna putih dengan logo perusahaan yang dulu sering disebut Faris dengan penuh kebanggaan. Rasanya aneh berada di tempat ini, mengingat suamiku yang kini sudah menjadi masa lalu pernah bekerja di bawah atap yang sama. Namun aku menepis semua rasa tidak nyaman itu. Aku datang bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk membangun hidupku sendiri. Sejak pagi, aku sudah mengenakan setelan kerja sederhana berwarna biru muda, dengan jilbab krem yang menambah kesan rapi. Rafa kuantar ke rumah ibu mertuaku yang sudah mulai sehat. Beliau mendukung penuh keputusanku untuk bekerja. Kerja yang baik, Nak. Jangan mikirin Faris. Anggap saja dia nggak pernah ada, ucap ibu mertua sambil tersenyum tulus. Aku mengangguk sambil memeluknya. Ibu juga jangan sedih, ya. Kita berdua bisa melewati ini. Hari pertamaku berjalan lancar. Aku ditempatkan di bagian administrasi proyek, tepat di lantai yang sama dengan departemen tempat Faris dulu bekerja. Namun aku tidak melihat batang hidungnya sama sekali, mungkin karena dia sedang dinas luar. Aku mengenal beberapa rekan kerja baru, termasuk Mbak Ratna, seorang wanita parubaya yang sudah lama bekerja di sana. Dia ramah dan banyak membantuku beradaptasi. Jangan sungkan nanya, ya, Nadia,
kata Mbak Ratna sambil menepuk pundakku. Kerja di sini memang agak ribet, tapi kalau kamu rajin, Pak Arga pasti senang sama kamu. Aku tersenyum. Iya, Mbak. Makasih banyak. Pak Arga, sang bos besar, ternyata adalah sosok pemimpin yang tegas tapi adil. Hari itu, aku dipanggil ke kantornya untuk menerima penjelasan detail pekerjaan. Selamat bergabung, Nadia, katanya sambil menatapku. Saya melihat kamu punya latar belakang yang bagus. Kalau ada kesulitan, langsung lapor ke saya. Jangan segan. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, jawabku dengan sopan. Sejak saat itu, aku mulai fokus bekerja. Tapi tak kupungkiri, ada satu rasa penasaran yang terus mengganjal. Bagaimana kehidupan Faris sekarang? Sore itu, saat jam makan siang, aku duduk bersama Mbak Ratna di kantin. Kami mengobrol santai, sampai tiba-tiba nama Faris muncul di pembicaraan. Kamu kenal sama Mas Faris, kan? Tanya Mbak Ratna tiba-tiba. Aku terdiam, mencoba menahan emosi. Iya, sedikit. Memangnya kenapa, Mbak? Dengar-dengar dia udah nikah siri sama anak baru di sini. Namanya Rina. Kamu tahu nggak? Rasanya dadaku dihantam benda keras. Aku berusaha menahan diri agar ekspresiku tidak terlihat kaget. Oh, iya? Aku nggak tahu. Jawabku setenang mungkin. Iya, banyak yang ngomongin. Apalagi Mas Faris itu dulu katanya udah punya istri. Sekarang malah sama Rina, gumam Mbak Ratna. Aku berusaha tetap tersenyum, padahal di dalam hati, luka itu terasa terbuka kembali. Jadi, benar apa yang dikatakan Sinta waktu itu. Bukan hanya sekadar gosip. Faris benar-benar sudah menikah siri dengan Rina, rekan kerjanya. Malamnya, di rumah, aku menangis di depan ibu mertua. Bu, Mas Faris itu udah nikah siri sama teman kantornya, kataku lirih. Ibu mertua tertegun. Ya Allah, astagfirullah, anak itu, dia tega banget. Ibu malu, malu banget sama kamu. Aku memeluk ibu mertua yang ikut menangis. Jangan salahkan diri ibu. Dia yang salah, bukan ibu. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menangisi perbuatan Faris. Kalau dia mengira aku akan terus terpuruk, dia salah besar. Aku akan bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai bekerja dengan lebih giat. Dalam waktu singkat, Pak Arga mulai mempercayakan beberapa tugas penting padaku. Nadia, kamu cepat tanggap, kata Pak Arga suatu siang. Besok saya ada rapat dengan klien besar. Saya mau kamu ikut. Biar kamu tahu proyek ini dari awal sampai akhir. Aku kaget, tapi senang. Baik, Pak. Saya siap. Kesempatan itu membuatku lebih sering berinteraksi dengan Pak Arga. Dia adalah pria berusia 40-an yang terlihat bijak. Dari beberapa obrolan, aku tahu bahwa dia sudah lama menduda karena istrinya meninggal. Meski begitu, dia tidak pernah terlihat murung. Ada ketegasan sekaligus keramahan dalam dirinya. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan dokumen untuk rapat, aku mendengar suara yang sangat kukenal di koridor kantor. Suara itu membuat bulu kuduku meremang. Faris, aku menoleh. Benar saja, Faris berjalan bersama Rina, bergandengan tangan dengan santainya. Mereka terlihat begitu mesra, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Jantungku berdebar kencang, tapi aku menahan diri agar tidak menunjukkan ekspresi apapun. Rina, wanita yang dulu hanya kuanggap teman kerja suamiku, kini berdiri di depanku dengan wajah penuh kebanggaan. Dia cantik, bergaya modern, dan jelas merasa di atas angin. Oh, ini karyawan baru ya, kata Rina sambil melirikku dari ujung kepala hingga kaki. Aku tersenyum tipis. Iya, Mbak. Saya Nadia. Faris terlihat kaget saat melihatku. Wajahnya pucat. Nah, Nadia? Kamu kerja di sini? Kenapa? Ada yang salah, Mas? Tanyaku dengan nada datar. Rina menatap Faris dengan penuh tanya, tapi aku tidak peduli. Aku segera kembali ke meja kerja, meninggalkan mereka dengan wajah tegang. Di dalam hati, aku tertawa miris. Ternyata semesta memang punya cara mempertemukan kami di tempat ini. Setelah pertemuan itu,
Aku semakin yakin bahwa Faris dan Rina hidup dalam kebohongan. Aku mendengar banyak bisik-bisik dari karyawan lain tentang hubungan mereka yang sering menimbulkan masalah di kantor. Ada yang bilang, Faris sering memanipulasi laporan proyek untuk menutupi kesalahan Rina. Aku mulai diam-diam mengamati semua dokumen proyek yang melewati tanganku. Dari situ, aku menemukan banyak kejanggalan. Ada angka-angka yang tidak masuk akal, ada laporan biaya yang dibuat seolah-olah sudah dibayarkan, padahal tidak. Kalau ini sampai ketahuan Pak Arga, bisa gawat, pikirku. Tapi justru itulah rencanaku. Aku ingin Faris dan Rina merasakan akibat dari pengkhianatan mereka, bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di karir mereka. Sore itu, setelah rapat selesai, Pak Arga memanggilku ke ruangannya. Nadia, saya mau tanya, ucapnya sambil menatapku dengan serius. Kamu tahu Faris? Aku menelan ludah. Dia, suami saya, Pak? Atau, mantan suami, jawabku jujur. Pak Arga terkejut. Oh, jadi kamu istrinya Faris? Pantas, saya pernah dengar dia punya istri yang baik, tapi jarang disebut-sebut. Aku hanya tersenyum pahit. Sekarang dia sudah menikah dengan orang lain, Pak? Pak Arga terdiam sejenak. Saya minta maaf kalau pertanyaan saya bikin kamu nggak nyaman. Tapi jujur saja, saya sudah lama curiga ada yang nggak beres dengan Faris dan Rina. Saya butuh orang yang bisa saya percaya untuk memeriksa laporan-laporan proyek mereka. Dan saya percaya kamu bisa. Aku menatap Pak Arga dengan tatapan penuh keyakinan. Kalau Bapak mengizinkan, saya siap membantu. Saat itu, aku merasa inilah kesempatan untuk membalas semua sakit hati yang pernah mereka buat. Sejak malam itu, aku bekerja lebih keras. Aku memeriksa semua laporan lama Faris dan Rina. Semakin banyak aku memeriksa, semakin jelas bahwa mereka memang melakukan kecurangan. Aku mengumpulkan semua bukti dengan hati-hati, memastikan semuanya lengkap sebelum kuserahkan pada Pak Arga. Di sisi lain, Faris mulai gelisah melihatku bekerja di kantor yang sama. Dia beberapa kali mencoba menghubungiku. Nadia, kita bisa bicara nggak? Tulisnya di WhatsApp. Aku hanya membaca tanpa membalas. Dulu dia tega menalakku lewat pesan singkat, sekarang giliran dia yang kucueki. Dalam hati, aku berkata, kamu akan lihat, Mas. Aku yang dulu kamu buang, sekarang akan berdiri lebih tinggi dari kamu. Hari-hari di kantor semakin membuatku sadar betapa banyak kepalsuan yang ada di sekitar Faris dan Rina. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan rekan kerja yang profesional dan harmonis, tapi di balik layar, mereka adalah sepasang serigala yang siap memakan siapa saja demi kepentingan mereka. Aku sering mendengar rekan kerja bergosip tentang tingkah mereka. Kamu lihat nggak tadi pagi? Si Rina pakai cincin baru. Katanya dikasih Mas Faris. Loh, bisik seorang karyawan di pantry. Udahlah, nggak usah heran. Semua orang juga udah tahu mereka ada hubungan khusus, balas yang lain. Aku hanya pura-pura sibuk mengaduk kopi, meski hatiku sakit mendengar semua itu. Namun aku segera menenangkan diri. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan lagi. Dulu aku pernah menjadi wanita yang setia menunggu suami pulang, merawat anak dan ibu mertuanya tanpa pamrih. Tapi apa balasannya? Dia menalakku melalui pesan WhatsApp dan memilih wanita lain. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupku. Sejak saat itu, aku bersumpah untuk membalas semua rasa sakit ini. Aku tidak akan diam. Aku akan membuat mereka merasakan kepahitan yang pernah mereka tanamkan padaku. Pak Arga, bos besar perusahaan, semakin sering memanggilku ke kantornya. Bukan karena masalah, tapi karena dia mempercayakan tugas-tugas penting padaku. Aku tahu banyak karyawan lain yang heran kenapa aku bisa begitu cepat dipercaya. Suatu sore, setelah rapat evaluasi proyek, Pak Arga mengajakku berbicara di ruangannya. Nadia, katanya dengan suara berat. Saya sudah lama ingin mengangkat orang baru di tim pengawasan proyek. Saya pikir kamu cocok, karena kamu teliti dan gak mudah terpengaruh. Aku terkejut. Pak, saya kan masih baru di sini. Apa saya bisa? Kamu bisa, jawabnya tegas. Saya sudah lama mengawasi kamu. Kamu punya potensi besar. Saya butuh orang yang berani dan jujur. Saya
Sudah terlalu lama memberi toleransi pada kecurangan di perusahaan ini. Aku mengerti maksudnya. Dia sedang berbicara tentang Faris dan Rina. Kalau Bapak percaya pada saya akan berusaha sebaik mungkin. Jawabku mantap. Pak Arga tersenyum tipis. Bagus. Saya suka semangat itu. Jangan biarkan orang yang salah merasa menang. Kita akan tunjukkan bahwa kejujuran lebih kuat dari kepalsuan. Sejak aku masuk ke perusahaan ini, Faris terlihat tidak nyaman. Beberapa kali dia mencoba menghubungiku lewat pesan, tapi tidak pernah kubalas. Bahkan, dia pernah mencoba mendekatiku di kantor, tapi selalu kuabaikan. Suatu siang, saat aku sedang merapikan dokumen di ruang arsip, Faris tiba-tiba muncul. Nadia, kita bisa bicara sebentar? Tanyanya dengan suara lirih. Aku tidak menoleh. Bicarakan di luar kantor, Mas. Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Dan tolong jangan ganggu pekerjaan saya. Nadia, dengar dulu. Aku menyesal, katanya dengan wajah memelas. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Menyesal? Setelah kamu menalakku lewat Setelah kamu nikah siri sama teman kantormu? Apa kamu kira aku masih butuh kata, maaf, dari kamu? Dia terdiam, tak mampu menjawab. Aku pun meninggalkannya tanpa memberi kesempatan untuk bicara lebih jauh. Pekerjaan baruku di tim pengawasan memberiku akses ke laporan-laporan penting. Semakin aku menyelidiki, semakin jelas bahwa Faris dan Rina terlibat dalam permainan kotor. Mereka memalsukan laporan biaya proyek, menaikkan harga pengadaan barang, bahkan menyembunyikan dana yang seharusnya masuk ke perusahaan. Aku mengumpulkan semua bukti itu diam-diam. Setiap malam, setelah Rafa tidur, aku memeriksa ulang semua dokumen, memastikan tidak ada kesalahan. Mas, kalau ini terbongkar, kamu akan tahu rasanya dihancurkan, bisikku sambil menatap foto Faris di ponselku, foto lama yang belum sempat kuhapus. Aku tidak bekerja sendirian. Pak Arga diam-diam memberiku dukungan penuh. Kamu lakukan dengan hati-hati, Nadia. Kalau kita punya bukti yang kuat, saya sendiri yang akan bertindak, katanya suatu malam saat kami rapat tertutup. Di luar dugaan, kedekatanku dengan Pak Arga semakin akrab. Dia bukan hanya bos, tapi juga menjadi sosok pendengar yang baik. Suatu kali, dia menatapku dengan serius. Nadia, saya tahu kamu wanita yang kuat. Saya salut sama kamu. Kamu bisa tetap berdiri setelah disakiti seperti itu, ucapnya. Rina menggigit bibirnya. Kamu jangan sok suci di depan aku. Kamu pikir karena kamu mantan istrinya, kamu bisa gampang ngejatuhin aku. Aku mendekat, berbisik di telinganya. Rina, kamu udah ambil apa yang paling berharga dariku. Tapi kalau kamu pikir aku akan diam, kamu salah besar. Dia menatapku dengan mata marah, tapi aku hanya tersenyum dan pergi. Pak Arga semakin mempercayai aku. Bahkan, ia mulai membuka cerita pribadinya. Dulu, saya pernah punya istri. Dia meninggal karena sakit. Saya pikir saya nggak akan pernah bisa dekat sama wanita lagi. Tapi lihat kamu, Nadia, kamu mengingatkan saya kalau ada wanita kuat yang pantas dihargai, ucapnya suatu malam ketika kami lembur. Aku terdiam, merasakan kehangatan yang berbeda. Kata-katanya membuatku merasa berarti. Pak Arga, saya cuma berusaha bertahan. Saya nggak mau kalah sama rasa sakit. Dia tersenyum. Dan kamu berhasil. Saya kagum. Seketika, ada rasa hangat di dadaku. Aku mulai menyadari bahwa perhatian Arga tidak hanya sebatas profesional. Hari yang ditunggu tiba. Rapat manajemen diadakan secara tertutup, dihadiri oleh semua kepala divisi. Faris dan Rina duduk di seberang meja panjang dengan wajah tegang. Pak Arga membuka rapat dengan suara tegas. Beberapa waktu ini, saya menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan proyek. Berkat kerja keras tim administrasi, kita menemukan bukti adanya manipulasi dana, kata Pak Arga. Faris menelan ludah. Pak, ini mungkin cuma kesalahan administrasi biasa. Pak Arga menatapnya tajam. Kesalahan administrasi biasa? Bukti-bukti ini jelas menunjukkan ada penyalahgunaan dana. Aku maju ke depan, menyerahkan semua berkas yang sudah kurapikan. Semua mata tertuju padaku, termasuk Faris yang wajahnya pucat pasi.
Ini semua hasil pemeriksaan saya, jelasku tenang. Semua alur dana palsu, nama vendor fiktif, dan transaksi mencurigakan mengarah pada dua orang, Faris dan Rina. Ruangan hening. Rina menatapku dengan wajah penuh kebencian, sementara Faris hanya bisa menunduk. Pak Arga menutup berkas, lalu berkata, mulai hari ini, kalian berdua dinonaktifkan sementara sampai investigasi selesai. Kalau terbukti bersalah, kalian akan dipecat, bahkan bisa berurusan dengan hukum. Sore harinya, setelah rapat bubar, Faris mendatangiku dengan wajah memelas. Nadia, tolong, jangan hancurin aku. Aku cuma hilaf, katanya, matanya berkaca-kaca. Aku menatapnya tajam. Mas, kamu ingat waktu kamu kirim talak lewat WA? Kamu nggak pernah mikir hancurnya perasaanku. Sekarang kamu minta aku kasihan? Maaf, Mas, tapi aku sudah nggak punya hati untuk itu. Nah, aku masih sayang sama kamu, katanya, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku. Sayang? Kamu sebut itu sayang? Kamu hancurin rumah tangga kita, kamu hianati anakmu, kamu tega sama ibumu sendiri. Jangan pernah lagi sebut kata sayang di depanku. Aku pergi, meninggalkannya yang terisak sendirian. Malamnya, Pak Arga meneleponku. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku menghela napas. Saya baik-baik saja, Pak. Terima kasih sudah percaya sama saya. Bukan hanya percaya, Nadia. Saya kagum sama kamu, ucapnya pelan. Kata-kata itu membuatku terdiam. Sejak kapan hatiku merasa berdebar setiap mendengar suaranya? Aku tidak tahu. Yang jelas, ada rasa nyaman setiap kali aku bersama Pak Arga. Besoknya, aku melihat Rina menangis di ruangannya. Dia mencoba menghubungi Faris, tapi Faris justru sibuk mengurus masalah pribadinya sendiri. Hubungan mereka yang tadinya terlihat harmonis kini retak. Beberapa rekan kerja bahkan mulai menjauh dari mereka. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Inilah akibat dari kejahatan mereka. Tapi ini belum selesai. Aku ingin mereka benar-benar merasakan kehancuran seperti yang pernah kualami. Setelah rapat manajemen yang mengekspos kecurangan Faris dan Rina, suasana kantor berubah drastis. Banyak karyawan yang tadinya akrab dengan mereka kini menjaga jarak. Mereka berdua seperti orang buangan. Rina sering terlihat menangis di meja kerjanya, sementara Faris lebih banyak mengurung diri di ruangannya. Aku, di sisi lain, semakin sibuk dengan tanggung jawab baru. Pak Arga menunjukku untuk memimpin tim kecil yang bertugas mengaudit ulang semua proyek yang sempat ditangani Faris. Bagiku, ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga bentuk pembuktian bahwa aku mampu berdiri tegak tanpa suami yang telah menghancurkan hidupku. Beberapa hari setelah rapat itu, aku pulang dari kantor dan mendapati Faris duduk di teras rumah ibu mertuaku. Wajahnya terlihat lusuh dan matanya sembab. Rafa sedang bermain di halaman, tapi tidak mendekat ke ayahnya. Sepertinya anak itu pun sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Nadia, aku mau bicara, kata Faris ketika melihatku. Aku menatapnya tajam. Ngapain kamu kesini? Aku salah, Nah. Aku minta maaf. Aku hilaf, ucapnya sambil menunduk. Ibu mertuaku keluar dari rumah, suaranya bergetar karena emosi. Faris, kamu punya muka juga datang ke sini? Setelah kamu buang istrimu lewat WA, sekarang kamu minta maaf? Apa kamu pikir semua bisa semudah itu? Faris terdiam, tak berani membalas. Aku mendekati ibu mertua, menggenggam tangannya untuk menenangkan. Sudahlah, Bu. Enggak usah buang waktu lagi dengan dia, ujarku pelan. Aku menatap Faris dengan pandangan dingin. Mas, dengar baik-baik. Aku bukan istri kamu lagi. Dan aku enggak akan pernah kembali sama orang yang tega menghancurkan keluarganya sendiri. Faris menunduk, lalu pergi dengan langkah gontai. Aku bisa merasakan, perlahan-lahan dunia yang dulu membuatnya sombong kini mulai runtuh di hadapannya. Di kantor, hubunganku dengan Pak Arga semakin dekat. Meski hubungan itu murni profesional, aku tak bisa memungkiri bahwa ada rasa hangat setiap kali berbicara dengannya. Suatu malam, setelah lembur, Pak Arga menawariku untuk makan malam bersama. Kamu pasti capek. Yuk, makan dulu.
Saya tahu ada restoran yang enak, ajaknya. Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik, Pak. Kami makan di sebuah restoran sederhana tapi nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tertawa lepas mendengar candaan seseorang. Kamu itu wanita yang kuat, Nadia, ucap Pak Arga tiba-tiba. Saya kagum melihat bagaimana kamu bangkit. Banyak wanita mungkin sudah menyerah dalam situasi seperti kamu. Aku tersenyum, menatapnya dengan rasa terima kasih. Saya hanya nggak mau Rafa melihat ibunya kalah sama keadaan, Pak. Rafa beruntung punya ibu seperti kamu, katanya, membuat hatiku hangat. Aku pulang malam itu dengan perasaan yang berbeda. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Sejak investigasi dimulai, Rina semakin tidak tenang. Aku sering melihatnya berbisik-bisik dengan Faris, mencari cara untuk menyelamatkan diri. Namun, bukti yang kukumpulkan terlalu kuat. Suatu hari, Rina mendatangiku di parkiran kantor. Nadia, kita bisa bicara baik-baik, katanya dengan nada memohon. Aku menatapnya dengan datar. Tentang apa? Tolong, jangan seret aku. Aku cuma ikut Faris karena aku cinta dia, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku hampir tertawa mendengar alasannya. Kamu pikir cinta itu alasan untuk mengkhianati orang lain? Kamu sudah merebut suami orang, dan sekarang kamu minta aku kasihan? Maaf, Rina. Aku sudah nggak punya belas kasihan untuk orang kayak kamu. Rina terisak. Kamu jahat? Aku mendekat dan berbisik. Kamu baru tahu rasanya dihukum? Ini baru permulaan, Rina. Seminggu kemudian, rapat direksi memutuskan, Faris resmi dipecat. Rina juga menerima surat pemberhentian dengan alasan pelanggaran etika kerja dan manipulasi keuangan. Kabar itu menyebar cepat. Banyak karyawan yang membicarakan kejatuhan mereka. Kasihan juga sih, tapi ya gimana lagi, mereka yang salah, kata seorang karyawan yang kudengar di pantry. Aku hanya diam. Di dalam hati, ada rasa puas. Bukan karena ingin menyakiti mereka, tapi karena keadilan akhirnya berpihak padaku. Setelah dipecat, Faris mencoba menghubungiku berkali-kali. Namun, semua pesannya kuabaikan. Dia bahkan datang ke rumah, tapi aku tidak pernah menemuinya. Ibu mertuaku yang selalu mengusirnya. Pergi kamu, Faris. Kamu sudah bikin malu keluarga ini, teriak ibu mertuaku suatu hari ketika Faris datang. Aku melihat dari balik jendela, melihatnya pergi dengan wajah penuh penyesalan. Entah kenapa, aku tidak merasa kasihan. Bagiku, ini adalah konsekuensi dari pilihan yang dia buat sendiri. Beberapa minggu setelah Faris dan Rina dipecat, perusahaan mengadakan pesta perayaan karena mendapatkan kontrak besar. Pak Arga memintaku hadir. Nadia, kamu harus datang. Kamu bagian dari keberhasilan ini, katanya. Aku menyiapkan diri dengan gaun sederhana namun elegan. Ketika aku tiba di lokasi, semua mata tertuju padaku, terutama saat Pak Arga menjemputku di depan pintu dan menggandeng tanganku dengan hangat. Kamu cantik malam ini, bisiknya. Aku hanya tersenyum malu. Namun, betapa terkejutnya aku ketika melihat Faris dan Rina berdiri di luar gedung, menatapku dengan tatapan penuh kemarahan dan rasa tidak percaya. Mereka terlihat berantakan, jauh dari kesan angkuh yang dulu mereka tunjukkan. Ketika aku dan Pak Arga masuk ke ruangan pesta, semua orang menatap kami. Aku bisa merasakan Faris yang berdiri di luar semakin hancur melihat aku digandeng oleh bosnya sendiri. Di tengah pesta, Pak Arga memanggilku ke atas panggung. Saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada satu orang, ucapnya di depan semua tamu. Dia adalah karyawan baru yang luar biasa, wanita yang berani melawan ketidakadilan, dan sekarang, wanita yang istimewa bagi saya. Nadia, terima kasih. Semua tamu bertepuk tangan. Aku tersipu, tapi di dalam hati, aku merasa menang. Dari kejauhan, aku melihat Faris dan Rina yang menyaksikan semua itu. Wajah mereka penuh amarah dan rasa malu. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan pesta dengan terburu-buru. Setelah pesta berakhir, Pak Arga mengantarku pulang. Di dalam mobil, dia menatapku dengan lembut. Nadia, kamu pantas dapat hidup baru. Kamu sudah terlalu lama disakiti. Jika kamu mau, aku ingin ada di sisimu, ucapnya pelan. Aku terdiam, mataku berkaca-kaca.
Aku tidak menyangka hidupku yang dulu hancur bisa menemukan sinar baru seperti ini. Pak Arga? Panggil aku Arga saja, katanya sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa siap membuka hati lagi. Dan mungkin, inilah awal dari babak baru hidupku. Setelah pesta perusahaan malam itu, kabar tentang kedekatanku dengan Pak Arga menyebar dengan cepat di kalangan karyawan. Banyak yang terkejut, bahkan beberapa di antaranya mengirim pesan pribadi padaku, sekadar memberikan ucapan selamat. Aku tahu sebagian orang mengira aku hanya beruntung karena dekat dengan bos. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu betul perjuangan yang kulalui, dari seorang istri yang dikhianati, ditinggalkan, hingga bisa berdiri tegak dan dihargai di hadapan semua orang. Di luar sana, Faris dan Rina semakin terpuruk. Setelah dipecat, mereka kesulitan mencari pekerjaan. Reputasi mereka yang buruk menyebar ke berbagai perusahaan, terutama karena kasus manipulasi dana yang mereka lakukan sempat menjadi bahan pembicaraan. Suatu pagi saat aku pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan rumah, aku melihat sosok yang dulu pernah menjadi suamiku. Faris, dengan pakaian kusut dan wajah letih, sedang duduk di pinggir jalan bersama Rina. Mereka terlihat seperti orang kebingungan, bahkan hampir seperti gelandangan. Aku berdiri mematung, tidak percaya melihat perubahan drastis pada mereka. Faris yang dulu penuh percaya diri kini tampak lusuh, sedangkan Rina yang dulu selalu tampil glamor kini mengenakan pakaian sederhana yang tampak murahan. Ketika mata kami bertemu, Faris berdiri, mencoba menghampiriku. Nadia, suaranya parau. Aku menatapnya dingin. Ada apa lagi, Mas? Aku cuma mau minta maaf. Hidupku sekarang kacau. Rina juga, kami nggak punya apa-apa lagi, ucapnya lirih. Rina menatapku dengan wajah penuh kebencian. Kamu pasti senang, kan? Lihat kami kayak gini? Kamu puas sudah bikin kami jatuh? Aku tersenyum tipis. Aku nggak perlu melakukan apa-apa untuk menjatuhkan kalian. Semua ini hasil dari perbuatan kalian sendiri. Faris terdiam, dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan penuh penyesalan di matanya. Tapi hatiku sudah beku. Aku mengambil kantong belanjaanku dan pergi meninggalkan mereka tanpa rasa iba. Hubunganku dengan Arga semakin dekat. Dia bukan hanya atasan, tapi juga pria yang benar-benar menghargai perjuanganku. Sore itu, setelah kami selesai memeriksa laporan akhir tahun, Arga menatapku dengan tatapan hangat. Nadia, kamu sadar nggak? Kamu itu wanita luar biasa? Kamu kuat, kamu pintar, dan aku kagum sama kamu, katanya pelan. Aku tersipu. Terima kasih, Pat. Arga? Tapi saya hanya melakukan yang seharusnya saya lakukan. Arga tersenyum. Jangan merendahkan diri sendiri. Kamu punya nilai yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Aku hanya diam, tapi di dalam hati, aku mulai merasa ada perasaan yang berbeda untuk Arga. Perasaan yang dulu kupikir sudah mati sejak pengkhianatan Faris. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Faris dan Rina kini benar-benar kehilangan segalanya. Mereka diusir dari kontrakan karena tidak mampu membayar sewa. Rina kabarnya pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Faris menggelandang, mencari pekerjaan serabutan. Ibu mertuaku datang menemuiku. Nak, ibu dengar kabar dari tetangga? Faris sekarang susah banget. Ibu kasihan sebenarnya, tapi dia sudah buat kesalahan besar, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku menggenggam tangan ibu mertua. Bu, jangan merasa bersalah. Mas Faris sendiri yang pilih jalan itu. Aku hanya berusaha menjaga Rafa dan hidupku sendiri. Ibu mertua mengangguk. Kamu benar, Nak. Kamu wanita yang lebih kuat dari yang ibu kira. Sore itu, Arga tiba-tiba mengajakku makan malam lagi. Kali ini di restoran yang lebih mewah, tempat yang biasanya digunakan untuk jamuan tamu penting perusahaan. Nadia, katanya saat kami duduk berdua di meja. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku merasa, aku ingin ada di sisimu, bukan hanya sebagai atasan. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, bahkan kalau kamu mau, aku ingin kita lebih dari sekadar rekan kerja. Aku terdiam, tidak menyangka Arga akan berkata seperti itu. Hatiku berdebar, namun juga hangat. Arga, aku nggak tahu harus jawab apa, kataku pelan. Kamu nggak perlu jawab sekarang,
ucapnya lembut. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu pantas bahagia. Kalau kamu mau, aku ingin menjadi orang yang membahagiakanmu. Beberapa hari setelah itu, Rina datang ke rumahku. Wajahnya kusut, matanya bengkak. Nadia, tolong aku, katanya sambil terisak. Aku menatapnya dengan dingin. Kenapa aku harus nolong kamu? Aku salah, aku mengaku. Aku dulu buta karena cinta sama Faris. Tapi sekarang aku sadar, dia nggak ada apa-apanya. Aku nggak punya apa-apa lagi, Nat. Aku terdiam, mengingat semua luka yang dia berikan padaku. Rina, kamu tahu nggak? Waktu kamu sama Faris, aku yang ngurus anak, ngurus ibu mertua, bahkan menangis sendirian di malam-malam panjang. Kamu kira aku gampang lupa semua itu? Dia terisak. Aku cuma minta maaf. Aku mohon. Aku menghela napas. Aku nggak dendam, Rina. Tapi jangan pernah berharap aku bisa memaafkan kamu. Rina pulang dengan wajah tertunduk. Aku tahu, hidupnya kini benar-benar hancur. Perusahaan akan mengadakan pesta besar sebagai perayaan kontrak kerjasama dengan investor luar negeri. Kali ini, Arga memintaku hadir sebagai pendampingnya. Kamu mau temani aku di pesta nanti? Tanyanya. Aku terdiam, lalu mengangguk. Baik, Arga. Aku membeli gaun elegan berwarna merah marun, sederhana tapi membuatku terlihat anggun. Saat pesta itu digelar, semua mata tertuju padaku ketika Arga menggandeng tanganku dengan penuh kebanggaan. Di luar dugaanku, Faris ternyata bekerja sebagai petugas parkir di gedung hotel tempat pesta itu digelar. Aku melihatnya dari kejauhan, wajahnya tertegun ketika melihat aku digandeng Arga. Nadia, bisiknya lirih ketika aku berjalan melewatinya. Aku menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Saat itu aku merasa, inilah saatnya dia merasakan apa yang dulu dia buat aku rasakan, terhina dan ditinggalkan. Arga membawaku ke tengah ruangan dan memperkenalkan aku pada para tamu penting. Ini Nadia, katanya dengan bangga. Wanita luar biasa yang banyak membantu keberhasilan proyek kita. Aku tersenyum sopan, sementara dalam hati aku tahu Faris mungkin melihat semua ini dari luar, semakin tenggelam dalam rasa malu dan penyesalannya. Saat lagu romantis diputar, Arga menarik tanganku. Boleh aku minta satu dansa? Aku terkejut, tapi mengangguk. Di tengah lantai dansa, Arga menatapku dengan tatapan penuh kehangatan. Kamu cantik malam ini, bisiknya. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa benar-benar dihargai sebagai wanita. Setelah pesta itu, aku mendapat kabar bahwa Faris kehilangan pekerjaannya sebagai petugas parkir karena masalah kedisiplinan. Sementara Rina kabarnya diusir dari rumah orang tuanya karena hutang. Mereka benar-benar hidup tanpa arah. Aku hanya bisa berkata pada diriku sendiri, karma selalu datang pada waktunya. Hari-hari setelah pesta perusahaan itu menjadi titik balik dalam hidupku. Sejak malam Arga menggandengku di depan semua tamu, statusku di kantor maupun di mata orang-orang sekitar berubah. Tidak ada lagi yang berani meremehkanku. Banyak karyawan yang tadinya hanya sekadar menyapaku kini menunjukkan rasa hormat. Namun, yang paling penting bagiku bukanlah sorotan atau pujian orang-orang, melainkan rasa percaya diriku yang kembali pulih. Aku, Nadia, wanita yang dulu ditinggalkan suaminya dengan talak lewat pesan singkat, kini berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Suatu sore, ketika aku sedang menjemput Rafa di sekolah, aku melihat Faris berdiri di depan gerbang sekolah. Wajahnya kusut, bajunya lusuh, dan matanya tampak seperti tak pernah tidur. Rafa, yang awalnya senang bertemu ayahnya, justru bersembunyi di belakangku. Masih mau apa lagi, Mas? Tanyaku dengan suara dingin. Aku mau lihat Rafa. Aku mau bicara sama kamu, nah, katanya lirih. Aku melipat kedua tangan di dada. Rafa sudah cukup sakit hati melihat apa yang kamu lakukan. Kamu datang pun hanya bikin dia bingung. Nadia, aku mohon. Hidupku hancur. Aku nggak punya apa-apa lagi. Rina pun sudah pergi meninggalkan aku. Aku cuma mau minta maaf, ucapnya sambil menunduk. Aku menatapnya dengan mata tajam. Maaf kamu sudah tidak berarti, Mas. Dulu, ketika aku merayu kamu untuk pulang, kamu malah memilih dia. Sekarang,
Kamu minta aku kasihan? Tidak ada lagi rasa itu. Air mata Faris jatuh. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku kehilangan wanita sebaik kamu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tegas, Mas, lihat aku sekarang. Aku tidak lagi menjadi perempuan lemah yang kamu tinggalkan. Aku sudah bahagia dengan hidupku dan tidak ada tempat untuk masa lalu. Aku menggandeng tangan Rafa, meninggalkan Faris yang berlutut di depan gerbang sekolah. Karma juga tidak melewatkan Rina. Setelah meninggalkan Faris, ia mencoba mencari pekerjaan di perusahaan lain, namun reputasinya sebagai karyawan yang curang membuatnya ditolak di mana-mana. Bahkan, ada gosip bahwa orang tuanya pun kecewa berat karena dia telah mempermalukan keluarga. Suatu siang, aku mendapat pesan dari teman lama di kantor lama Rina. Nat, kamu tahu nggak? Rina sekarang kerja di warung makan. Dulu dia sombong banget, sekarang kelihatan banget jatuhnya. Aku hanya membaca pesan itu dengan perasaan datar. Bukan aku yang menghancurkan hidupnya, tapi keserakahannya sendiri. Beberapa minggu setelah pesta perusahaan, Arga mengajakku makan malam di sebuah restoran romantis di pusat kota. Malam itu terasa berbeda. Arga tampak lebih rapi dari biasanya, dengan jas abu-abu yang membuatnya terlihat semakin berwibawa. Nadia, katanya sambil menatapku dengan lembut. Aku tersenyum, menunggu ia melanjutkan. Kamu sudah melewati banyak hal. Aku tahu luka itu dalam. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin ada di sisimu. Aku ingin mengajak kamu dan Rafa masuk dalam hidupku, bukan hanya sebagai teman atau karyawan, tapi sebagai keluarga. Nadia, maukah kamu menikah denganku? Aku terdiam, air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Semua luka masa lalu terasa seakan terobati dengan kehangatan yang ditawarkan Arga. Arga, aku mau, jawabku dengan suara bergetar. Arga tersenyum bahagia, lalu menggenggam tanganku erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa semua penderitaanku tidak sia-sia. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mengadakan pesta besar untuk merayakan kerjasama internasional yang sukses. Kali ini, aku hadir sebagai tunangan Arga. Saat kami masuk ke ruangan, semua tamu langsung menoleh. Aku mengenakan gaun biru navy yang elegan, dan Arga menggandeng tanganku dengan bangga. Aku ingin semua orang tahu, bisik Arga di telingaku. Kamu bukan hanya pahlawan di perusahaan ini, tapi juga di hatiku. Tiba-tiba, aku melihat Faris dan Rina berdiri di luar ruangan. Mereka tampak berantakan, seolah hanya datang untuk mencari sisa harga diri. Faris mengenakan pakaian sederhana, sedangkan Rina bahkan terlihat seperti bukan dirinya yang dulu, kusut dan tak terurus. Mereka berdua tertegun melihat aku berjalan berdampingan dengan Arga. Ekspresi terkejut dan malu tampak jelas di wajah mereka. Ketika Arga naik ke panggung untuk memberikan pidato, dia menarikku ke sampingnya. Teman-teman, ucap Arga lantang. Hari ini kita merayakan kesuksesan besar. Tapi ada seseorang di sini yang keberaniannya membuat perusahaan kita berdiri tegak melawan kecurangan. Orang itu adalah Nadia, wanita yang sekarang menjadi bagian dari hidup saya. Seluruh tamu bertepuk tangan. Aku bisa merasakan tatapan penuh iri dari Rina dan Faris yang berdiri di sudut ruangan. Arga meraih tanganku, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, dan saya ingin mengumumkan. Nadia adalah tunangan saya. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Di luar sana, Faris tampak pucat pasi, sementara Rina hanya bisa menunduk malu. Setelah pidato selesai, aku berjalan mendekati Faris dan Rina yang masih berdiri di luar ruangan. Kalian lihat? Hidup nggak akan menunggu orang yang mengkhianati, kataku dingin. Faris terdiam, matanya berkaca-kaca. Nadia, aku salah besar. Aku nyesel, katanya lirih. Rina hanya menggertakkan gigi, tidak bisa berkata apa-apa. Aku sudah maafkan kalian di dalam hati, tapi bukan berarti aku lupa. Semoga kalian belajar dari semua ini, ucapku dengan tegas. Tanpa menunggu jawaban, aku kembali masuk ke ruangan, menggandeng Arga dengan penuh kebanggaan. Dari sudut mata, aku bisa melihat mereka berjalan pergi dengan wajah hancur, meninggalkan pesta yang penuh kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, aku resmi menikah dengan Arga.
Pernikahan kami digelar sederhana namun elegan, dihadiri keluarga dekat dan teman-teman kantor. Rafa tampak bahagia melihat ibunya menemukan kebahagiaan baru. Saat aku mengenakan gaun pengantin, aku teringat masa-masa pahit dulu. Ini semua sudah berakhir, bisikku pada diriku sendiri. Arga memandangku dengan senyum hangat. Kamu siap memulai hidup baru? Aku mengangguk dengan air mata bahagia. Siap? Setelah pernikahanku, aku mendengar kabar terakhir tentang Faris dan Rina. Mereka benar-benar jatuh. Faris bekerja serabutan di pasar, sementara Rina kabarnya kembali ke kampung halamannya dalam keadaan terlilit hutang. Mereka seperti tidak memiliki masa depan. Aku tidak pernah lagi bertemu dengan mereka. Bagiku, masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat untuk kembali. Aku fokus pada hidupku bersama Arga dan Rafa, membangun keluarga yang penuh cinta dan rasa saling menghargai. Aku berhasil bangkit. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Kini, aku adalah wanita yang menang atas luka dan berhak atas kebahagiaan.